Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh telah memberikan pengajaran tentang Dajjal kepada kaumnya. Namun tidak semua hal terkait Dajjal diungkapkan secara detail kepada mereka. Hal serupa juga terjadi ketika Nabi Syuaib berbicara kepada kaumnya tentang Dajjal. Namun masih ada aspek yang tidak disampaikan secara lengkap. Begitu pula dengan nabi-nabi lainnya seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa, dan Aisyah. Mereka menyampaikan pemberitahuan tentang Dajjal kepada kaumnya, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak mereka sampaikan secara terperinci. Nabi Nuh dalam pengajaran-pengajarannya telah memperingatkan kaumnya tentang bahaya yang akan datang, termasuk tentang fitnah Dajjal. Namun, beliau memilih untuk tidak mengungkapkan semua detail yang terkait dengan kemunculan dan sifat-sifat Dajjal. Hal ini mungkin dilakukan agar umatnya terfokus pada pesan utama dari ajaran-ajaran beliau, tanpa terbebani oleh detail yang bisa menimbulkan kebingungan. Nabi Syuaib juga mengikuti pola serupa. Dalam ceramah-ceramahnya kepada kaumnya, beliau mengingatkan akan kehadiran Dajjal sebagai salah satu ujian besar. Meski demikian, beliau juga tidak menjelaskan semua rincian mengenai Dajjal, mungkin karena informasi tersebut belum relevan pada saat itu, atau untuk menjaga agar pesan utama tetap jelas dan tidak teralihkan. Begitu pula Nabi Ibrahim, yang dikenal dengan ajaran tauhidnya yang kuat, memberikan pemahaman tentang Dajjal kepada kaumnya. Namun, beliau fokus pada aspek-aspek utama yang perlu diketahui tanpa menyentuh semua detail yang mungkin belum waktunya untuk diungkapkan. Nabi Ismail, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa juga menyampaikan peringatan tentang Dajjal kepada umat mereka. Masing-masing dari mereka menyampaikan informasi yang cukup untuk mengingatkan dan mempersiapkan umat mereka, tetapi tidak memberikan uraian lengkap yang bisa jadi belum diperlukan pada saat itu. Aisyah, istri Rasulullah, juga memiliki peran penting dalam menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Namun, dalam riwayat-riwayatnya ada bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak dijelaskan secara terperinci, baik karena keterbatasan konteks atau karena fokus pada pesan-pesan utama dari ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, meskipun para nabi dan tokoh penting dalam Islam telah memberikan pengajaran dan peringatan tentang Dajjal, ada kebijaksanaan di balik mengapa tidak semua detail diungkapkan. Setiap nabi memiliki pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umatnya pada saat itu, memastikan bahwa inti dari pesan-pesan mereka tetap jelas dan tidak terganggu oleh detail yang mungkin belum saatnya untuk diungkapkan. Semua ini menunjukkan bahwa dalam setiap generasi, pesan tentang Dajjal disampaikan, namun dengan penekanan yang berbeda-beda. Ini juga menegaskan bahwa dalam ajaran agama, terdapat pengetahuan yang mungkin tidak dipahami secara lengkap oleh setiap manusia, baik mereka yang cerdas maupun yang awam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk bahwa di akhir zaman seseorang dapat membaca kalimat kufur dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepadanya. Salah satu ciri Dajjal adalah klaim bahwa dia adalah Tuhan, yang merupakan kesyirikan tertinggi. Dajjal akan mencoba meyakinkan manusia untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Deskripsi fisik Dajjal diberikan dalam hadis, menyebutkan bahwa ia akan memiliki rambut keriting, kaki yang bengkok, dan mata yang buta sebelah atau gempal. Di antara kedua matanya akan tertuliskan kata kafir, menandakan sifat kekafiran yang dimilikinya. Meskipun Dajjal memiliki kekuatan yang menakutkan dan akan mencoba menggoda banyak orang, dia tetaplah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Dia bahkan tidak mampu menyembuhkan cacat fisiknya sendiri, seperti kaki yang bengkok atau kebutaan sebelah mata. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun Dajjal memiliki pengaruh yang besar, kekuasaan sejati tetaplah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal memiliki keahlian yang luar biasa dalam memperdaya manusia, dan pada akhir zaman banyak orang yang akan terjerat dalam pengaruhnya. Semoga Allah melindungi kita dari godaan tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan yang jelas tentang sifat-sifat Dajjal, fisiknya, perilakunya, serta strategi untuk melawannya, itu memberikan pencerahan kepada kaumnya. Dalam riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW secara terperinci menggambarkan Dajjal, termasuk ciri-ciri fisiknya, cara-cara untuk mengenali dan melawan kejahatannya, bahkan hingga tempat muncul dan tempat kematian Dajjal. Namun, pada zaman Nabi Muhammad SAW muncul kebingungan terkait identitas seorang anak Yahudi bernama Ibnu Zaid.
yang dikenal juga dengan sebutan Ak. Sebagian sahabat Rasulullah SAW bahkan menganggap Ibnu Zaid sebagai Dajjal, mengingat kesamaan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah tentang Dajjal. Namun, ada penafsiran yang menunjukkan bahwa Ibnu Zaid adalah salah satu dari Dajjal kecil, yaitu dukun atau ahli sihir yang dikendalikan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Hal ini dibedakan dengan Dajjal Akbar yang akan muncul di akhir zaman. Beberapa ulama seperti Imam Baihaqi, Imam Ibnu Katsir, Imam As-Safarini, Imam Ibnu Yahya, Imam Ibnu Hajar, dan ulama-ulama lainnya memahami bahwa Dajjal Akbar merupakan simbol dari berbagai bentuk godaan dan tipu daya yang akan diperintahkan oleh setan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi ingin memastikan apakah Ibnu Zaid adalah Dajjal atau bukan. Suatu ketika, Rasulullah bersama beberapa sahabatnya termasuk Abu Bakar dan Umar berusaha untuk mengetahui kebenaran tentang identitas Ibnu Zaid. Mereka berkumpul di suatu tempat, dan saat Ibnu Zaid datang, Rasulullah SAW mengamati dengan seksama perilaku dan ciri-ciri dia. Namun ketika pertemuan itu berlangsung, Ibnu Zaid memperlihatkan tindakan yang tidak menunjukkan dengan jelas bahwa dia adalah Dajjal. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda yang pasti bahwa dia adalah Dajjal, namun juga tidak menunjukkan bahwa dia bukan Dajjal. Keadaan ini menimbulkan kebingungan di antara para sahabat yang hadir. Pada suatu kesempatan lain, Abdullah ibnu Umar, seorang sahabat yang dewasa, bertemu dengan Ibnu Zaid. Ketika mereka berbicara, Abdullah ibnu Umar memperhatikan perubahan aneh pada mata Ibnu Zaid. Yang tadinya tampak normal, tiba-tiba terlihat tidak normal. Dengan nada mengolok, Ibnu Umar kemudian menanyakan tentang perubahan tersebut kepada Ibnu Zaid. Namun, reaksi Ibnu Umar terhadap candaan tersebut membuat Ibnu Zaid marah. Emosinya memuncak, dan Ibnu Zaid memukul Ibnu Umar. Saat melihat reaksi emosional Ibnu Zaid, Abdullah ibnu Umar merasa takut dan segera meninggalkan tempat itu, menuju rumah saudarinya binti Umar, yang sangat menghafal banyak hadis Rasulullah, termasuk hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Mak, yang merasa marah terhadap Abdullah ibnu Umar. Mak menegur Abdullah ibnu Umar, bertanya mengapa dia membuat Ibnu Zaid marah. Mak mengingatkan Abdullah ibnu Umar akan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Dajjal tidak akan muncul kecuali karena kemarahannya yang menyulut. Dia menegaskan bahwa Abdullah ibnu Umar telah membuat Ibnu Zaid marah, dan ini bisa menjadi pemicu untuk Dajjal muncul. Sebagai ilustrasi, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kisah saat dia bersiap untuk melakukan ibadah haji bersama rombongannya dari Madinah menuju Mekah. Di antara para sahabat tersebut ada Ibnu Sayyid yang pada saat itu telah memeluk Islam. Ibnu Sayyid awalnya bukanlah seorang muslim di zaman Rasulullah, namun setelah wafatnya Nabi, dia masuk Islam sehingga menjadi seorang anggota tabi'in. Ketika perjalanan menuju Mekah, Ibnu Zaid yang juga termasuk dalam rombongan tertinggal di belakang. Saat dia berusaha mengejar rombongan, dia terpisah dari mereka. Dia kemudian duduk di bawah sebatang pohon untuk beristirahat sejenak. Disitulah dia bertemu dengan seseorang yang terlambat seperti dirinya. Orang tersebut mengundang Ibnu Zaid untuk minum bersamanya, mengingat cuaca yang sangat panas pada hari itu. Ketika Abdullah ibnu Umar mendekati Ibnu Zaid dengan rasa gamang, karena sebelumnya juga telah pernah mengatakan bahwa Ibnu Zaid adalah Dajjal, keadaan menjadi tegang. Namun akhirnya dia memutuskan untuk duduk di samping Ibnu Zaid. Ibnu Zaid menyatakan, "Wahai Abu Said, jika aku membawa tali, aku pasti akan mengikat leherku sendiri." Ungkapan itu menggambarkan rasa penyesalan dan keputusasaan Ibnu Zaid atas apa yang dia katakan tentang Ibnu Zaid. Abdullah ibnu Umar kemudian merasa iba dan menyuruh Ibnu Zaid untuk membawakan barang-barangnya, lalu meninggalkannya dengan hati yang terpukul. Sementara itu, ada seorang sahabat yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya dan membawa 30 awak kapal. Mereka menyaksikan kejadian yang luar biasa di tengah laut, di mana kapal mereka dihempaskan oleh ombak besar hingga terdampar di sebuah pulau yang terpencil, tanpa tahu di mana mereka berada. Mereka turun dari kapal dan memasuki hutan yang lebat, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Di dalam riwayat yang lain, terdapat seorang sahabat yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan Dajjal. Namun, persis di mana pulau tersebut berada dan bagaimana pertemuan itu terjadi tetap menjadi misteri. Yang pasti, pertemuan dengan makhluk aneh di hutan dan Dajjal sendiri menjadi pengalaman yang mendalam dan membingungkan bagi mereka yang terlibat di dalamnya.
Memang benar bahwa dalam beberapa riwayat ada prediksi atau spekulasi bahwa Dajjal akan muncul di Laut Yaman. Namun, hal ini tidak dijelaskan secara tegas dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, fokus utama dari hadis-hadis terkait Dajjal adalah pada penggambaran karakter dan tindakannya, bukan lokasi kemunculannya. Ketika Dajjal muncul, dia akan membawa fitnah yang besar bagi umat manusia. Sepak terjangnya akan sangat meresahkan dan menyesatkan banyak orang. Dajjal akan menggunakan segala macam tipu daya dan kekuasaannya untuk menggoda manusia agar menyembahnya. Dia akan mengklaim sebagai Tuhan dan melakukan berbagai mujizat palsu untuk menyesatkan umat manusia. Fitnah yang akan dibawa Dajjal tidak hanya berupa tipu daya dan mujizat palsu, tetapi juga akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dia akan menciptakan suasana ketakutan dan kebingungan di antara umat manusia, memecah belah persatuan dan memicu konflik antar manusia. Penting bagi umat Islam untuk memahami karakter dan modus operandi Dajjal agar dapat menghindari pengaruhnya yang merusak iman. Dengan pengetahuannya benar tentang Dajjal dan waspada terhadap tipu dayanya, umat Islam dapat mempersiapkan diri secara mental, spiritual, dan sosial untuk menghadapi ujian tersebut dengan teguh dan berani. Jadi, meskipun ada beberapa spekulasi tentang kemunculan Dajjal di Laut Yaman, yang jelas adalah bahwa fokus utama kita seharusnya adalah memahami karakter dan tindakan Dajjal, serta bersiap-siap untuk menghadapi fitnah-fitnahnya yang maha dahsyat. Cerita ini diambil dari cerita Israiliyat. Jadi, kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindari dari fitnah-fitnah Dajjal. Amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.